Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tetap sehat, cerdas, dan semangat. Apa kabarmu Ananda yang solih dan solihah? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Walaupun belajar dari rumah, tetap semangat ya. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan melaksanakan pembelajaran PAI kelas 5. Disimak baik-baik ya. Tujuan pembelajaran kali ini, anak-anak dapat mengimani berdasarkan ilmu kebenaran kisah Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua, menjelaskan kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Dan yang ketiga, menceritakan keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa agar diberi kemudahan dalam menuntut ilmu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, anak-anak, hari ini kita masuk ke pembelajaran 14, yaitu kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Sebelumnya, Ibu mau bertanya, adakah di antara kalian yang sudah pernah membaca atau mendengarkan kisah Nabi Daud alaihissalam? Pasti sudah pernah ya. Anak-anakku sekalian, yuk kita dengarkan kisahnya. Nabi Daud alaihissalam adalah seorang nabi dari keturunan Bani Israel, yaitu dari Sibit Yahuda. Ia merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam hidup pada masa Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Ketika itu terjadi peperangan antara tentara Talut dan tentara Jalut. Nabi Daud alaihissalam yang masih muda berusia belasan tahun ingin ikut berperang tanpa dibekali senjata. Ia hanya menggunakan ketapel. Ketaatan dan keberanian Nabi Daud alaihissalam sudah tampak dari kecil. Saat menggembala, Nabi Daud alaihissalam berani melawan hewan buas yang mengganggu hewan ternak miliknya. Keberanian Nabi Daud membuat Raja Talut mengajak ikut berperang melawan Raja Jalut dan pasukannya yang berjumlah lebih banyak. Ketika itu terjadilah pertarungan antara Raja Talut dengan Raja Jalut. Tentara Talut sebenarnya tidak seberapa banyak. Tentara Jalut lebih besar pasukannya. Jalut adalah seorang panglima yang bertubuh besar seperti raksasa. Tetapi pasukan Talut tetap bertempur dengan gagah berani. Akhirnya pasukan Jalut porak-poranda. Hanya tinggal Jalut dan beberapa pengawalnya. Talut dan pasukannya tidak ada yang berani berhadapan dengan Jalut. Akhirnya Nabi Daud alaihissalam yang masih berusia remaja maju ke depan dan meminta izin kepada Talut untuk menghadapi Jalut. Tetapi setelah didesak oleh Nabi Daud alaihissalam, akhirnya Raja Talut mengizinkan anak muda itu untuk maju berperang melawan Jalut dengan gagah berani. Nabi Daud tidak membawa senjata tajam, melainkan hanya membawa ketapel yang dibawanya. Jalut pun tertawa terbahak-bahak melihat Daud kecil hanya membawa ketapel. Tetapi Raja Talut berkata, Talut, berkali-kali melayangkan senjatanya selalu meleset.
ada satu kesempatan Nabi Daud alaihissalam berhasil melayangkan ketapelnya dengan peluru batu tepat di dahinya, dan Jalut pun kemudian mati. Peperangan pun dimenangkan oleh tentara Talut. Setelah Raja Talut meninggal dunia, akhirnya Nabi Daud alaihissalam dipilih menjadi seorang raja. Kitab Zabur adalah mukjizat bagi Nabi Daud alaihissalam. Selain Zabur, keistimewaan Nabi Daud alaihissalam adalah setiap pagi dan senja gunung-gunung ikut bertasbih. Ia juga memahami bahasa burung-burung, dan ia juga sering melaksanakan puasa sunnah yang dinamakan puasa Nabi Daud alaihissalam. Selain itu juga, ia dapat melunakkan besi seperti lilin dan dijadikannya baju besi untuk berperang. Nah, anak-anak yang solih dan solihah, dari kisah Nabi Daud alaihissalam tersebut, kita dapat ambil pelajaran atau hikmah. Di antaranya, 1. Nabi Daud alaihissalam tak suka sanjungan atau pujian karena begitu rendah hati dan ikhlas dalam berjuang. Yang kedua, Nabi Daud alaihissalam memiliki keberanian yang besar karena selalu yakin pada pertolongan dan kuasa Allah. Dan yang ketiga, harta melimpah justru membuat ibadahnya semakin khusyuk. Salah satunya dengan puasa Nabi Daud alaihissalam. Nah, anak-anak, setelah tadi kita dengarkan kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam bahwa begitu beraninya dalam berjuang walaupun masih kecil. Baik anak-anak yang solih dan solihah, yuk kita simak video sikap teladan Nabi Daud alaihissalam, yaitu sikap berani. Anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan kisah keteladanan Nabi Daud alaihi salam. Ayo, siapa yang berani maju ke depan untuk menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Daud alaihi salam? Loh, kok semuanya diam? Ayo Aisyah, maju ke depan. Tidak mau, saya tidak berani ke depan. Anak-anakku yang solih dan solihah, tadi kita sudah mendengarkan kisah keteladanan Nabi Daud alaihi salam. Betapa beraninya Nabi Daud alaihi salam dalam berperang, walaupun ia masih kecil. Oleh karena itu, ayo kita teladani sikap berani Nabi Daud alaihi salam. Coba sekarang siapa yang berani maju ke depan? Saya, Bu. Saya mau maju ke depan. Bagus, silahkan maju ke depan dan ceritakan kembali kisahnya ya. Baik, Bu. Sekarang, siapa yang bisa menjelaskan hikmah dari kisah teladan Nabi Daud alaihi salam? Aisyah, Bu. Wah, bagus. Silahkan Aisyah. Jadi, hikmah yang bisa diambil dari keteladanan Nabi Daud alaihi salam ada 3. Yang pertama, Nabi Daud alaihi salam tidak suka sanjungan atau pujian karena beliau begitu rendah hati dan ikhlas dalam berjuang. Yang kedua, Nabi Daud alaihi salam memiliki keberanian besar karena selalu yakin pada pertolongan dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, harta melimpah justru membuat ibadahnya semakin khusyuk. Salah satunya dengan puasa Nabi Daud alaihi salam.
Alhamdulillah, terima kasih Aisyah sudah memaparkan hikmah dari kisah keteladanan Nabi Daud alaihi salam. Sama-sama Bu Guru, ada lagi yang mau ditanyakan Bu? Sudah cukup Aisyah, terima kasih ya. Silahkan duduk kembali Aisyah. Iya Bu, baik. Anak-anak, video tersebut merupakan contoh keteladanan sikap berani Nabi Daud alaihissalam. Selanjutnya, mari kita kerjakan soal berikut ini. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan menyenangkan. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.